Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tanggamus, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dan supervisi akademik. Terdiri dari pengamat, observer, coach, dan coachee. Saya sendiri Rofika Duri sebagai pengamat, dan di sebelah saya ada Bu Martina sebagai coach. Dan saya Ibu Maisaro sebagai coach. Baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Martina. Waalaikumsalam Ibu Rofika. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu semuanya. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Nah, setelah ini Ibu akan melakukan proses coaching ya Bu dengan coach ya? Iya, benar sekali. Iya, nah sebelum itu saya akan menjelaskan dulu ya Bu tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai selama proses coaching Ibu ya. Nah, rubrik penilaiannya adalah proses coaching sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Nah, di mana alur tirta yang harus dilakukan adalah yang pertama nih, Ibu harus memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Dan bagaimana caranya Ibu merespon coaching terhadap pertanyaan yang akan diberikan ya Bu ya, yang akan Ibu berikan. Nah, kemudian Ibu juga harus ingat Bu bahwa dalam coaching mempunyai prinsip ya Bu, yaitu prinsip kemitraan, prinsip proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih kepada Ibu. Baik Bu ya Bu ya. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Baik, kompetensi yang akan saya kembangkan dalam coaching nanti adalah bagaimana kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu. Oke, baik Ibu. Pertanyaan pertama ya Bu. Pertanyaan kedua ya Bu ya. Di antara ketiga kompetensi tersebut yang sudah Ibu jelaskan tadi, kompetensi mana yang akan menjadi prioritas dalam coaching yang akan Ibu lakukan? Baik Bu, dari ketiga kompetensi tersebut yang saya yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan, kemudian mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot menjadi fokus saya dalam melakukan coaching nantinya. Baik Ibu, pertanyaan ketiga ya Bu. Indikator ketercapaian dari proses coaching yang Ibu lakukan itu seperti apa gitu? Saya akan berusaha untuk mengidentifikasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh coaching dan berusaha untuk mencari jalan keluar dalam setiap penyelesaian permasalahannya tersebut Bu. Begitu. Oke, baiklah Bu. Saya pikir cukup ya Bu, sampai di sini dulu diskusi kita sebelum Ibu melakukan proses coachingnya Bu ya. Semoga Ibu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses coachingnya Bu ya. Amin, terima kasih Ibu. Oke, terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum Ibu Mai, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu Martina. Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja. Hanya saja saya punya sedikit masalah Ibu. Oh, apakah ada yang bisa saya bantu Bu dengan permasalahan itu? Ya Bu, jika Ibu tidak sibuk, bolehkah kita berbincang-bincang sebentar ya Ibu ya? Oh, tentu saja boleh dong Bu. Kebetulan saya juga sekarang ini masih jam kosong ya Bu ya. Jadi ngomong-ngomong nih, apa sih yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya? Saya ingin menemukan solusi Bu dari permasalahan saya Ibu. Mungkin setelah saya menceritakan kepada Ibu, saya dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan Ibu. Oh, seperti itu. Memangnya ada masalah apa sih Bu? Jadi begini Bu, ada satu siswa saya yang apabila masuk pelajaran saya, dia sering membolos. Dan kalaupun pas dia masuk di kelas, dia terlihat tidak semangat untuk belajar Bu. Tugas pun jarang dikerjakan. Itu yang membuat saya sedikit pusing Bu menghadapi siswa tersebut Bu. Oh, baik. Tadi Ibu bilang ada satu siswa yang sering bolos ya Bu ya. Kalaupun dia masuk tuh pasti dia kurang semangat gitu untuk belajar. Kemudian apakah Ibu Maisaro sudah menelusuri itu apa sih sebabnya gitu dari masalah tersebut? Sudah sih Bu, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya. Oke, kira-kira apa kondisi ideal yang
Ibu Maisarah harapkan nih terhadap anak tersebut? Jadi kalau menurut saya sih, saya ingin anak tersebut itu sekolahnya rajin ya Bu ya. Kemudian mau mengikuti pelajaran yang saya berikan di dalam kelas Bu, seperti itu Bu. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu Maisarah lakukan nih untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut? Ibu, jadi berdasarkan pengamatan ternyata saya kurang memperhatikan kebutuhan dan kesiapan belajar siswa. Saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik sehingga anak kurang aktif untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Dan hal yang akan saya lakukan yaitu saya akan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan belajar siswa, serta saya akan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Memperbanyak ice breaking dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk belajar bersama saya, seperti itu Bu. Oke, baik ya Bu. Apakah ada nih kira-kira metode pembelajaran yang pernah Ibu lakukan di kelas? Ada Bu. Metode pembelajaran yang pernah saya lakukan yaitu dengan berdiskusi secara berkelompok dengan menerapkan teknik tutor sebaya. Jadi pada saat berdiskusi, siswa yang dianggap sudah memahami materi akan mengajarkan teman satu kelompoknya yang masih belum memahami. Secara bergantian, siswa akan meneruskan ke teman lainnya pada satu kelompok secara berantai. Jadi kegiatannya dikemas seperti games, Bu. Hasilnya seluruh siswa terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai dengan yang diharapkan Ibu. Wah, luar biasa sekali Bu Maisarah ya, seperti itu. Nah, jika di rating Ibu ya, kita memberi penilaian ini dari angka 1 sampai 10 misalnya. Nah, menurut Ibu nih, dari apa yang sudah Ibu lakukan itu, metode tersebut, ada di tingkatan yang berapa nih? Atau di rating berapa nih keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar dari murid Ibu? Kalau saya berikan peringkat ya Bu ya, menurut saya di antara 8 sampai 9 Ibu. Baiklah Bu, selanjutnya nih apa saja rencana yang akan Ibu Maisarah lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan yaitu saya akan segera menerapkan pemetaan untuk mengetahui kebutuhan dan kesiapan belajar murid serta gaya belajarnya. Serta saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, disertai dengan ice breaking yang menarik serta mengupdate segala informasi terkait dengan pembelajaran yang berpihak pada murid agar tujuan pembelajaran baik dari pihak murid maupun dari pihak saya sendiri sebagai pendidik Ibu. Baik. Nah, sekarang Ibu, siapa nih yang kira-kira menurut Ibu ya yang bisa membantu Ibu dalam menyusun maupun melaksanakan rencana itu? Yang membantu saya adalah yang pertama ya pengawas ya Bu ya, kemudian kepala sekolah, rekan sejawat, dan mengkomunikasikan dengan wali murid atau orang tua siswa Ibu. Oke, baik. Kira-kira berapa lama waktunya nih? Kalau kita membutuhkan waktunya itu kira-kira berapa lama? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama ya Bu ya, rencana ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin penyampaiannya saja yang butuh waktu yang lama karena tidak ada yang instan ya Bu ya. Betul sekali itu Bu. Nah nih kapan menurut Ibu nih kapan itu bisa Ibu lakukan rencana itu bisa dilaksanakan? Saya akan secepatnya Bu melaksanakannya agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksana pembelajaran yang sesuai dengan yang diharapkan bagi murid maupun bagi saya sebagai pendidik. Kemudian Ibu komitmen seperti apa nih yang Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan konsisten Bu, secara terus-menerus belajar mengupdate informasi, mengembangkan diri, berkolaborasi dengan teman sejawat, dan berbagai praktik dengan guru lain, baik di sekolah maupun di luar untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik ya Bu ya. Jadi bisa menerapkan di kelas dengan berbagai metode pembelajaran yang menarik sehingga kehadiran saya itu di kelas selalu dinanti dan dirindukan oleh peserta didik Ibu. Baik Ibu. Nah sekarang Bu, dari apa yang sudah Ibu lakukan tadi ya, kira-kira adakah dukungan lain yang Ibu butuhkan?
dukungan sarana dan prasarana sangat saya butuhkan Ibu di sekolah, serta dukungan moral dari kepala sekolah dan rekan guru sejawat Ibu. Baiklah Ibu Maisaro, semoga rencananya Ibu nanti itu berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah, setelah kita sudah berbincang panjang lebar ini tadi ya Bu ya, kemudian tentang rencana-rencana Ibu. Nah, sekarang bagaimana Bu perasaan Ibu? Masih adakah kegelisahan? Ya Bu, setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu ya, saya merasa lega Bu, dan saya merasakan sudah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita hari ini Ibu. Syukurlah Bu kalau begitu. Kemudian apa ada hal lain Bu yang ingin Ibu sampaikan mungkin? Saya rasa cukup Ibu. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu dan berkenan untuk mendengarkan serta berbincang dengan saya Ibu. Baik, saya pun senang Bu bisa berbincang dengan Ibu ya. Saya bisa mendengarkan cerita Ibu. Semoga kita bisa sama-sama saling berbagi ya Bu ya. Baik, kalau begitu kita sampai jumpa lagi ya Bu ya. Ya, di lain waktu. Seperti itu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam Ibu Rofika. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Tadi sudah melakukan coaching ya Bu. Dengan siapa tadi Bu? Dengan Ibu Maisaro. Maisaro. Iya. Iya. Dan Ibu Maisaro. Sekarang setelah coaching, saya akan mengajukan pertanyaan lagi nih ke Ibu nih. Silahkan Ibu. Iya. Pertanyaan pertama Bu, apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Ibu, menurut saya ya, Ya. yang sudah saya lakukan tadi dalam pelaksanaan coaching itu menurut saya sudah sesuai dengan alur kita ya, itu sudah jelas tujuannya, identifikasi permasalahannya, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Oke, sudah sesuai ya Bu dengan alur kita ya Bu ya. Kemudian saya sudah mengamati proses coaching yang tadi Ibu lakukan ya Bu. Dari hasil catatan saya, proses coaching tadi yang sudah Ibu lakukan dengan Bu Maisaro. Nah, dari hasil yang saya buat, saya melihat bahwa proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi alhamdulillah sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan sudah sehingga coach itu juga merespon dengan baik gitu. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir dari saya ya Bu ya. Sebelum kita tutup sesi ini ya Bu. Nah, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Oh baik Bu, menurut saya ya, saya ingin lebih memahami lagi bagaimana proses coaching itu sehingga kedepannya saya akan menjadi lebih baik lagi dalam melakukan coaching. Oke, baik Ibu. Terima kasih ya Bu ya. Alhamdulillah, semoga setelah coaching ini Ibu lebih baik dalam melakukan coaching ya Bu ya. Dengan menggunakan tahapan alur Tirta. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Baik, sama-sama Ibu. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.